Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Sidang jamaah salat subuh ya insyaallah, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia tentu lebih istimewa lagi, semoga di akhirat pun kita sama-sama dikumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu kesyukuran dan kenikmatan kepada kita semua bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di subuh yang ke-25 bulan suci Ramadan. Jadi ini satu keistimewaan kemuliaan yang kita peroleh karena tidak semua orang bisa hadir melaksanakan subuh berjamaah. Inilah sholat yang paling sedikit rakaatnya tapi paling berat untuk ditunaikan. Sehingga ada komunitas yang namanya komunitas pejuang subuh. Sekalipun saya katakan sebenarnya semua sholat fardu itu butuh perjuangan. Tapi kenapa yang muncul cuma komunitas pejuang subuh? Betapa beratnya itu sholat subuh karena memang satu riwayat ketika kita tidur itu kita kan diikat dan dibelenggu oleh iblis dengan 3 ikatan. Bukan hanya diikat tapi disertai baca-baca, jampi-jampi. Apa bacaannya? Wailun tawailun fanum. Tidurlah kamu malam semakin larut. Makanya orang bangun itu setelah tertidur itu berat. Bisa jadi ada orang bangun sahur tadi berapa kali pindah tempat tidur baru sampai di meja makan. Sempat bangun duduk di tempat tidur, sempat tidur di situ. Bergeser ke kamar mandi, bahkan di atasnya kloset sambil jongkok masih tidur. Berat memang hadirin, makanya kenapa agama menganjurkan ketika bangun subuh itu baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyani, atau ada yang baca ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu dua-duanya tidak ada masalah. Karena ahyani itu sendiri, kalau ahyana jamak. Berarti ada makna di situ. Kalau kita baca ahyana, sesungguhnya ada nilai sedekah untuk kita. Ada mungkin saudara kita yang sempat bangun tapi tidak sempat baca doa. Maka sesungguhnya ahyana itu mewakili saudara kita yang tidak sempat baca doa. Makanya Nabi setelah bangun cuci tangan. Karena tadi malam juga kita tidak tahu di mana tangan ini bermalam. Kemudian ditutup dengan berwudu, disempurnakan dengan baca doa sesudah wudu. Maka ikatan tadi di kaki ketika baca doa bangun tidur itu lepas. Ikatan di perut dengan tangan juga akan lepas di saat kita baca doa sesudah wudu. Maka sudah agak ringan bergerak. Nanti ikatan di kepala lepas di saat kita takbiratul ihram. Apakah 2 rakaat salat wudu atau salat sunat tahiyatul masjid, atau paling terakhir 2 rakaat sebelum salat subuh yang keutamanya rakatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maka ringan rasanya kita salat subuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah sampai sekarang masih ada orang terbelenggu, tidak bangun-bangun. Kita alhamdulillah luar biasa. Inilah perjuangan dan kita meraih kemenangan di subuh hari ini, mampu menaklukkan ikatan iblis yang lepas dalam diri kita. Nah itu saya baca riwayat Pak, ternyata itu air kencingnya iblis menetes ke dunia, itu tumbuh namanya tembakau. Orang Bugis bilang ico.
Nah ternyata itulah yang diolah di pabrik akhirnya menjadi rokok. Sehingga orang yang merokok itu sama dengan meminum. Iya, bukan saya bilang Pak. Tapi di sini saya lihat tidak ada yang merokok Pak, alhamdulillah. Tidak ada. Nanti bisa telah buka puasa kayak asap kereta api. Ya, sekalipun ini kan perbedaan Pak ya. Jadi makanya dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Musyadi, ketua PBNU, sempat ketemu dengan almarhum, sama-sama udah meninggal, Pak Prof Malik Fajar Pak, Menteri Pendidikan dulu di zamannya. Ketemu di Bandara Juanda. Pada saat itu Prof Malik Fajar sementara merokok di ruang tunggu. Tiba-tiba datang Pak Hasyim Musyadi. Dia bilang, Pak Hasyim Musyadi, sejak kapan Prof Malik jadi Muhammadiyah? Maaf, jadi NU. Ya, dia bilang, Pak Prof Malik Fajar, saya sekarang jadi orang NU, tapi ketika kembali nanti di komunitasku, saya kembali menjadi Muhammadiyah karena tidak merokok. Jadi kalau di luar merokok, jadi dia menganggap saya orang NU. Makanya orang NU Muhammadiyah itu di situ sedikit ada anunya. Tapi ada pesannya guru ta almarhum yarhamullah Fasanusi Baco, bercanda beliau katakan begini. Itu biasanya orang yang suka merokok di waktu muda, ketika nanti tua panjang umur itu rumahnya susah dimasuki pencuri. Karena setiap malam bangun selalu batu-batu. Nah, begitu analisanya beliau. Baik hadirin, ini pengantar alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman saglaqallahu lahu min turukil jannah. Siapa yang dimudahkan baginya bermajelis ilmu, maka Allah mudahkan surga baginya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan kemuliaan melaksanakan subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan pengajian. Cuma memang terkadang kalau subuh-subuh itu banyak juga yang tidur, ya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, jauh lebih bagus tidur di majelis ilmu daripada tersadar di tempat yang sia-sia. Jadi pernyataan Ali bin Abi Thalib Pak, jauh lebih bagus kalau orang Bugis mengatakan magalomi matindroki di pengajiannya daripada sadar ki tapi di tempat yang sia-sia. Nah, jadi itu keistimewaan majelis ilmu. Tapi jangan juga akhirnya setiap ada ceramah pengajian tidur betul nih. Tentu jauh lebih bagus kalau kita mampu mendengar, menyimak apa yang disampaikan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya dikasih amanah dan kesempatan, saya minta maaf lahir batin. Saya tidak punya apa-apa kecuali Allah yang memberikan saya al-fakir, dan di hadapan ini kan saya pikir banyak guru-guru kita yang sangat luar biasa, tapi saya memegang prinsip dulu ketika di pondok. Ada bahasa begini, unzur mangqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat apa yang disampaikan. Karena kalau berbicara ilmu Pak, mungkin jauh lebih berilmu Bapak-bapak Ibu jamaah yang hadir di tempat ini. Dan saya juga minta maaf karena ini kan sudah subuh ke-25 bagi yang memulai hari Kamis, tentu subuh ke-26 yang memulai hari Rabu. Sekalipun Pak saya kebetulan di Kementerian Agama, ada potensi kembali akan berbeda berhari raya. Karena menurut BRID dan BMKG, posisi hilal pada saat hari Kamis ketika akan dilakukan sidang isbat, itu posisi bulan 1 sampai -3 derajat, kecil potensi untuk bisa diru'yat, sekalipun 139 titik yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk meru'yatul hilal, itu posisi bulan pada saat itu baru 9 sampai 10 jam posisinya. Makanya agak tipis. Dan elegansinya kan baru 6,3, belum 6,4, sedikit selisihnya. Nah, Mabims itu kan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu kan sepakat wujud bulan baru itu kan 3 derajat 6,4 elegansinya. Nah, kalau itu yang terjadi maka secara otomatis sidang isbat akan memutuskan bahwa hari Raya Idul Fitri hari Sabtu tanggal 21 Maret, berarti ada potensi berbeda. Tapi kita berharap mudah-mudahan insya Allah nanti akan, ya kita menunggulah. Yang jelas belum finish, tapi arah ke situ kemungkinan akan terjadi. Tapi saya pikir kita sudah dewasa semua Bapak Ibu, kita sudah mulai. Saya bilang dunia ini tidak akan indah kalau tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki semua Pak sesaki, sama ibu-ibu juga. Kalau perempuan semua mana bisa. Jadi itulah kehidupan. Jadi ada perbedaan.
Kita jadikan ikhtilafu ummah, perbedaan itu adalah rahmat bagi kita semua. Sama dengan zakat fitrah, karena adanya perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, sehingga ada perbedaan bisa bayar zakat fitrah dengan makanan pokok dan bisa dengan uang. Kan Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu hanya menganjurkan bahan pokok itu yang dikeluarkan. Tapi satu-satunya imam mazhab yang membolehkan bayar pakai uang itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi perbedaan itu indah kalau kita mau mengambil hikmahnya. Nah, itulah kehidupan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Baik, pada kesempatan subuh hari ini 15 menit di waktunya Pak ya. Iya, saya tergantung jamaah Pak. Kalau jamaah bilang tutup, langsung ikut tutup. Karena amplop juga sudah di kantong jasku ini Pak. Iya, saya datang di sini Pak bukan karena amplop. Kita yang bilang bukan saya. Pesan saya punya guru dulu di pondok, dia bilang begini, nak, tinggalkan rumah bukan karena apa-apa, karena Allah. Kalaupun nak hargai ke orang, nak kasih ke orang, tidak apa-apa diterima. Tapi jangan kamu yang minta. Makanya saya jujur Pak, berdakwah haram hukumnya penceramah, mubalik, dai meminta bayaran. Tapi berdosalah yang panggil ustadz dan penceramah tidak nak kasih transport. Karena ustadz juga manusia dan butuh kendaraan. Kendaraan itu tidak lari kosong. Ya kan begitu Bapak Ibu. Kan jujur, terbuka saja. Jadi saya tidak pernah minta, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Nah, makanya nasanya guru tak beda itu beraka anak-anak. Kalau kita minta baru dikasih ki. Daripada tidak diminta nak kasih itu beda beraka anak. Makanya ibu-ibu yang di sana jangan ki minta THR sama suami kita, diam maki saja. Kalau tidak nak kasih kau Ustaz, berdosa suami tak, karena tugasnya memang suami memberi nafkah kepada istri. Caca itu Bu. Iya, matindra nih apa dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma mengambil satu firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan, di situ kata aku itu pentasbihan Allah bahwa sesungguhnya perintah ibadah itu adalah perintah langsung dari Allah tanpa melalui perantaraan. Berarti ibadah itu sangat istimewa. Sekalipun dalam implementasinya ibadah itu terbagi dua. Ada yang memang hubungan kita kepada Allah yang disebut dengan ibadah mahdah, dan ada ibadah gairu mahdah. Nah, dua-duanya sangat istimewa. Kenapa ibadah ini penting hadirin? Nah, dalam bukunya juga beliau dalam membumikan Al-Quran itu beliau katakan, analisa beliau, bahwa ibadah itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu adalah bagian kebutuhan manusia untuk mendapatkan kebaikan, dan itu bukan untuk siapa-siapa. Makanya perintah puasa itu Bapak Ibu, perintah salat, perintah zakat, haji itu bukan sebenarnya untuk Allah. Sekalipun manusia tidak ada yang puasa di Ramadan, tidak ada yang salat sepanjang hidupnya, tidak ada yang bayar zakat fitrah setelah selesai puasa, tidak ada yang berangkat haji, Allah tidak pernah rugi. Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan. Saya umpamakan begini Bapak Ibu, air tanpa ikan tetaplah air, tapi ikan tanpa air, wassalam. Sama saya katakan, tanah tanpa pohon tetaplah tanah, tapi pohon tanpa tanah tidak ada artinya Pak. Mana buktinya? Inilah yang kasusnya yang menimpa mantan PJ Gubernur kita Pak. Iya kan? Nanas Pak. Banyaknya itu nanas Pak. Cuma karena tidak ada lahan, mati. Jadi biar bagaimanapun bibitnya itu bagus, dipilih yang terbaik, tapi kalau tidak ada tanah mau diapa? Ya kan begitu Pak, makanya disebut korupsi, manipulasi. Bukan persoalan, jelas bibitnya Pak, proses anggarannya jelas. Jelas ada bibitnya, cuma masalahnya tidak ada lahan, akhirnya mati semua. Iya, sama Tommy nanti MBG. Biar di Ramadan dibagi, sama kayak di MBG, akhirnya dipaket kami. Ya, itulah hebatnya Indonesia. Makanya saya bilang, kalau Iran hebat dengan rudal, Khaybarnya, Indonesia hebat MBG-nya.
Paling hebat, ada kali Indonesia Pak. Itulah. Jadi hadirin dimuliakan, saya kembali. Makanya dalam salah satu buku itu saya baca begini. Sumur, kalau sumur itu Pak digali, kemudian tidak pernah ditimba dipakai airnya, ujung-ujungnya itu akan busuk itu Pak. Mobil, kendaraan yang tidak dipakai ujung-ujungnya akan hancur. Rumah yang besar, mewah, kalau tidak ditempati juga ujung-ujungnya hancur. Sama dengan jasad kita ini hadirin dimuliakan oleh Allah. Allah kasih nikmat jasad yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian disempurnakan dengan wa nafakhtu fihi min ruhihi. Disatukan dua unsur luar biasa sehingga membuat kita menjadi makhluk yang sempurna. Tapi ketika tidak difungsikan untuk ibadah, nggak ada artinya nilainya kita Pak. Makanya di Al-Quran itu disampaikan man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, baik ibadah ini maksudnya, itu bukan untuk Allah tapi untuk dirinya. Sama ini Masjid Alauddin Pak, sekalipun tidak ada yang pergi sholat tetap akan disebut Masjid Alauddin. Tapi kalau kita tidak sholat berjamaah Pak, sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita rugi karena ada keutamaan yang istimewa. Nah, inilah kira-kira yang menjadi bahan renungan kita di penghujung Ramadan ini. Di penghujung Ramadan, tinggal menghitung berapa hari ke depan, mari kita maksimalkan untuk beribadah sekecil apapun. Kata Rasul, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pandang enteng satu kebaikan. Mafhum mukhalafahnya juga, jangan pernah pandang enteng satu keburukan. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan untuk meraih ridha dan rahmatnya Allah. Sekalipun jangan pandang enteng satu keburukan. Karena kita tidak tahu keburukan mana yang kita lakukan, kecil menurut kita, tapi bisa menjadi asbab untuk mendatangkan yang namanya khasirun, kerugian dalam kehidupan. Makanya banyak yang pasang status sebentar lagi Ramadan akan pergi, disertai dengan emoji menangis. Saya bilang tidak perlu kita tangisi itu Ramadan perginya, tidak perlu. Karena biar bagaimanapun menangis darah sekalipun Ramadan pasti akan pergi. Tapi ingat, Ramadan pasti akan kembali, Biar seluruh manusia demo protes, turun semua mahasiswa protes, jangan kembali Ramadan pasti akan datang. Cuma persoalannya ketika Ramadan datang, yang perlu kita renungi dan kita tangisi adalah, apa kita masih ada? Itu yang masalah Pak. Ketika Ramadan tahun depan 2027, apakah bulan 1 atau bulan 2? Ketika dia datang, apa kita masih ada? Itu yang perlu menjadi renungan. Ya, ini yang menjadi pesan. Makanya waktu yang terbaik inilah yang kita maksimalkan. Karena Allah tidak juga mengatakan, makanya kalau di saat awal 10 mungkin kita banyak lalai, di 20 juga lalai, di 30 selama belum selesai Ramadan, selalu Allah terbuka untuk kita, selalu menyambut kedatangan kita. Alhamdulillah, makanya ada iktikaf macam-macam Pak, tidak ada masalah. Sholat tarawih juga, saya bilang tidak ada masalah. Lakukan sesuai dengan kemampuan. 8+3 silakan, 20+3 silakan. Ada yang lebih hebat lagi, yang di Tambor Pak, Masjid Al-Fatah, punyanya Jamaah Tabligh, itu luar biasa di sana sholat tarawihnya. Jam 8 sampai jam 4 subuh. Tidak ada ceramah, 30 juz selesai satu malam. 6 imam setiap malam nak pakai, satu imam 5 juz nak baca. Kira-kira Masjid Alauddin praktekkan malam ke-27 Ramadan. Coba Miki, mulai jam 8 sampai jam 4 subuh. Beruntung kalau ada 2 tinggal di belakangnya imam. Kalau Pak Imam nasami karena memang yang pimpin. Yang di belakangnya 2 bertahan. Yang pertama orang yang pegang kuncinya masjid terpaksa. Yang kedua yang pegang koordinator kotak amal. Tapi tidak ada masalah. Kan di Al-Quran disampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ada tuh yang lebih hebat di Blitar, 20 rakaat tarawihnya 10 menit. Nah kala-kala kereta api Madinah Mekah, kencar dulu. Jadi saya kebetulan Pak menangani sedikit masalah agama di Kementerian Agama. Kemarin saya
awal Ramadan, 8 Ramadan saya ke Bantaeng, Pak. Di Bantaeng itu sekarang ada aliran di sana pemahaman, pergi sholat berjamaah di masjid itu mesti bawa parang, Pak. Malah adalah sana. Makanya kami melakukan pendekatan kepada Kabupaten Bantaeng lewat Bima Islamnya kita sampaikan. Karena dulu kan kasusnya Lalang itu kan di Takalar, Pak, kan pernah itu ada viral dulu. Nah sekarang masih ada itu gerakannya, Pak. Tapi dia tidak kayak dulu, Mi. Dulu kan sempat vulgar. Sekarang tetap ada, Pak. Nah itu menjalan beberapa kabupaten ke atas, termasuk Takalar itu masih ada. Jeneponto, tapi Jeneponto agak mending, Pak. Jeneponto itu bagus. Sekalipun keras, tapi alhamdulillah di sana aman-aman. Satu-satunya mungkin kabupaten yang tidak ada gerejanya Jeneponto. Kalau tidak, nalulla ko Anyarang. Bantaeng, Pak, Bulukumba semua dapat itu kasusnya. Itu masih ada, Pak. Jadi itu yang tertinggi harganya masuk surga itu ada chips dibeli, Pak, 2 juta. Yang paling murah 5.000. Kayak tuh kartu pakai data. Malah adalah sana. Jadi di pimpinannya, Pak, yang sekarang itu yang mempersilahkan datang ke masjid dengan catatan tidak sempurna sholatnya kalau tidak bawa parang, tombak, termasuk keris, pokoknya senjata tajam. Nah itu senjata tidak boleh dibeli di sembarangan, harus di pimpinannya. Ujung-ujungnya duit. Nah ternyata ini pimpinannya, Pak, kerjasama dengan pandai besi. Masuk ekonomi. Saya bilang ujung-ujungnya itu. Jadi ketika ditanya apa alasannya, di zaman Umar bin Khattab itu kan rata-rata pakai pedang. Nah inilah kalau memaknai Islam itu tekstual. Memang lihat dulu sejarahnya bagaimana dulu para sahabat memang pergi sholat pakai pedang siap. Jangankan terkadang tentara orang sholat Pak pakai senjata, tapi dengan catatan dalam kondisi perang. Di Bantaeng mau perang sama siapa? Saya bilang Umar bukan hanya ada bawa pedang, nah simpan memang di depannya. Umar katakan siapa yang masuk melewati garis pedang saya akan saya tebas. Itu saking anunya Umar itu, Pak. Makanya Umar itu Al-Faruq, nah tanggung-tanggung, Pak. Jangankan manusia, setan takut sama Umar. Cuma satu jikalau Umar, kalau istrinya yang ngomong selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan takut, Pak. Bukan takut Umar sama istrinya. Cuma saking mentakzimkan istrinya, dia kata ketika sahabatnya bertanya, Umar kau kan sini dengan padang, masa sama istrinya berani? Dibilang Umar, bukan saya tidak berani, tapi yang saya tidak sanggup adalah ketika kulihat istriku, kalau dia marah, yang saya tidak bisa bayangkan bagaimana perjuangannya ketika dia hamil, melahirkan anakku dan membesarkan. Saya belum tentu bisa posisinya seperti itu. Tuh, Pak. Jadi Bu, kalau suami tak marah, tanya Ki, bilang ingat ke Umar. Bahkan saya baca bukunya Pak Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Sayyidul Aulia. Ada suami, Pak, diangkat posisinya jadi wali, bukan karena puasanya, bukan karena tahajudnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena apanya, tapi satu, setiap dimarahi istrinya tidak pernah ngomong. Makanya bapak-bapak kalau mau jadi wali, minimal wali kelas, Pak. Ya, jamin wali kota terlalu tinggi, apalagi wali Allah. Itu dia yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya kembali, inilah makna sesungguhnya adanya perintah ibadah yang mahdha ini, itu sebenarnya tanda kasih sayangnya Allah untuk kita, bukan untuk Allah, Bapak Ibu. Makanya sadarnya kita untuk melakukan, kita meyakini itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Makanya dalam setiap ibadah itu, Pak, di samping ada nilai spiritualnya, pasti ada sisi nilai biologisnya. Contoh puasa. Alhamdulillah sudah 24 nih puasa telah kita lewati. Bapak Ibu pasti merasakan ada yang kita rasakan secara kondisi tazkiyatun nafs, kejiwaan kita. Kalau secara biologisnya pasti ada yang mengatakan, saya luar biasa berubah Ustaz. Alhamdulillah karena sudah 24 nih puasa, celana aku yang dulu ketat sekarang longgar nih. Ya ibaratnya diet. Makanya kata Nabi, sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Dan di Al-Quran kan sudah disampaikan, wa anta sumu khairul lakum. Sesungguhnya puasa itu yang terbaik. Dalam sholat juga demikian, Pak. Makanya orang yang rajin sholat tahajud itu lihat, Pak.
Mukanya itu bercahaya. Dan insya Allah tidak akan pernah penyakit pikun termasuk stroke. Kenapa? Karena jam 3 itu sampai masuk waktu subuh itu Pak. Luar biasa sih itu. Di situ banyak orang kan kalau tidak bagus Pak. Gampang kena stroke. Luar biasa. Baca Quran demikian. Sekalipun tidak paham artinya. Karena getaran urap. Tapi saya bukan dokter Pak. Saya cuma baca-baca bukunya itu. Bagaimana dampak dari sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi psikologi, dalam biologisnya kita. Orang yang baca Quran Pak, insya Allah getaran itu, urap-urap saraf itu sangat luar biasa. Sekalipun nggak paham artinya. Makanya kan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah. Itu luar biasa. Makanya saya bikin hadir yang dimuliakan oleh Allah. Ini sayangnya kita diperintahkan beribadah bukan Allah memberatkan kita, tapi Allah sayang kepada kita. Allah sudah ciptakan kita sedemikian sempurna. Allah ingin pinta kepada kita jaga. Sama dengan mobil yang kita beli Pak, dijaga betul. Sama dengan diri kita. Untuk siapa? Untuk diri kita. Secara lahirianya tentu kembali ke, apalagi secara kalau kita berbicara tentang dunia dan akhirat. Nah inilah yang menumbuhkan kesadaran. Makanya saya bersyukur begini Pak. Kalau di mobil itu baguslah berdakwah itu tidak mesti di mimbar. Karena ada biasa mobil itu menulis dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sholatlah sebelum engkau disolati. Sampai ada pernah saya baca di situ Pak. Sholat Jumat memang tidak membuat kamu kaya, tapi mempertegas jenis kelaminmu. Oh bagus dong itu Pak. Artinya kan tahu ini laki-laki atau tidak. Daripada sembarangan tulis. Papa pulang, mama bergoyang. Itu malah asa. Astagfirullahalazim. Jadi saya bilang dunia ini Pak tidak sempit. Ladang pengabdian sekecil apapun. Kalau niat karena Allah. Insya Allah akan mendatangkan nilai kebahagiaan dan manfaat untuk kita semua. Kita berharap semoga insya Allah jangka pendeknya kita mampu mengakhiri Ramadan dengan baik. Sehingga kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Balasannya Allah jawab di ayat lain. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan diberikan kemenangan. Makanya siapa yang menang nanti di akhir Ramadan, itulah yang puasa, itulah yang malam menahan ngantuknya untuk datang sholat tarawih, menahan ngantuk, melawan segala-galanya baca Quran, termasuk disempurnakan dengan zakat fitri. Itulah yang mampu mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau ada orang tidak ada puasanya, tidak pernah tahu, nanti datang di masjid buka, setelah itu lari pulang. Paling heboh minal aidin wal faizin, saya bilang itu tokat tulu-tulu. Orang mimpi tidak pernah berjuang baru menang. Yang pantas menang adalah orang yang berjuang. Semoga kita semua adalah pejuang dan insya Allah akan meraih kemenangan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Semoga insya Allah kita mampu merasakan kebahagiaan dari sebuah perjuangan. Insya Allah apapun nanti yang menentukan apakah Jumat atau Sabtu, yang hari Jumat saya ucapkan selamat, kemudian yang hari Sabtu kita masih menunggu apakah kalaupun terjadi persamaan, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Tapi kalau berbeda, membuat kita untuk saling menghargai dan menghormati, yang tidak boleh mengklaim kita paling benar, yang lain salah, padahal sesungguhnya kebenaran al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wal afu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.